kok. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, dimanapun teman-teman berada. Seperti biasa, peserta kita seluruh Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Dan hari ini, insya Allah malam ini kita masuk ke pertemuan kelima. Ya, dari 5 pertemuan yang dijadwalkan, tapi bukan berarti pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Insya Allah sudah dijadwalkan untuk pertemuan tambahan dari Om Udin, dari Om Panji, dan juga dari Bu Mita, gitu. Tapi kalau untuk Om Panji dan Om Panji dan Om Udin kan sudah pasti yang hitungan ya. Nah, untuk yang Bu Mita, saya sedang diskusi dulu dengan Bu Mita, apakah tetap ke materi teori atau ke matematikanya. Ya, khawatirnya kalau Bu Mita teori lagi, nanti dianggap Bu Mitanya kurang mahir di hitungannya, padahal jagoan juga beliau itu ya. Baik, itu next program yang insya Allah semua teman, baik yang berbayar atau tidak berbayar, bisa mengikuti, seperti itu. Tanpa menunggu lama, kita berdoa dulu untuk kemanfaatan program kita semua. Berdoa dimulai. Baik, sudah selesai. Langsung saya berikan ke Om Udin. Silakan Om Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua, mudah-mudahan selalu sehat. Baik ya, pada malam hari ini soal lanjutannya, berarti nomor 8 lagi. Nah, di soal ini, soal nomor 8, oke, soal nomor 8 ini kita akan membahas tentang trigonometri ya. Tentang trigonometri. Di mana soal ini pada segitiga ABC. Nah, jadi segitiga ABC ini katakanlah seperti ini ya. Nah, ini segitiga ABC. Nilai dari sin A itu adalah ini dia. Jadi misalkan punya dia nanti B, katakanlah B di sini C. Berarti bukan di sini A berarti. Ntar insert raw ya. Nah, di sini kita ambil adalah A misalkan. Berarti C di sini. Kan ada masalah. Atau di A-nya di sini boleh juga ya. Atau boleh juga karena ini kan gambarnya tidak tahu belum kita. Atau juga boleh dibuat seperti ini. Ini C, sini A. Nah, boleh. Nah, jadi gimana caranya? Cara menentukannya? Katanya sin A-nya adalah akar 5 dibagi dengan 3. Akar 5 dibagi dengan 3. Dan panjang BC itu adalah 30. Nah, jadi saya itu sebenarnya tanpa mengingat gambar sebenarnya menjawabnya. Karena R itu bisa dicari dengan panjang BC dikali 2 sin A gitu. Atau jari-jarinya. Jadi R itu bisa, dan selanjutnya kalau BC di hadapannya ya, di hadapan, sisi di hadapan. Atau boleh juga kalau mau mencari C misalkan. Nah, berarti AB, kalau ini ya, AB itu sin C misalkan. Nah, atau juga boleh pakai B, berarti AC per
sin B. Karena yang kita butuhkan cuma ini, BC per 2 sin A, maka kita cukup menulis 30 dibagi dengan 2 kali ya, akar 5 per 3. Jadi 30-nya bisa dicoret. 30 ini bisa kita coret dengan 2. Sehingga dapatlah kita 15 dibagi dengan akar 5 per 3. 3-nya naik ke atas kali 45 dibagi dengan akar 5. Nah, dikali sama-sama akar 5 gitu. Ya, sama akar. Jadi 45 dibagi 5 akarnya 5. Maka diperolehlah 9 akar 5. Oke. Berarti jawabannya adalah 9 akar 5. Kenapa sin A, Pak? Baik, Bu. Ya, Bu. Sin A ya, sin B dan sin B. Kalau ini apa, Bu? Ini konsepnya seperti ini, Bu. Kalau mencari jari-jari di dalam sebuah jari-jari ada lingkaran, ya. Nah, jadi jika segitiga itu dibuat lingkaran, gitu ya. Jadi kalau kira-kira kayak gini dia. Ini kebetulan gambarnya tidak pas aja, Bu, ya. Kalau gambarnya pas bagus dia sebenarnya. Nah, jadi kalau jari-jari lingkaran di dalamnya ada segitiga, maka boleh digunakan rumus ini mencari jari-jarinya. Bisa dicek nanti. Ini kayak gini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira gitulah dia gambarnya, ya. Nah, dari C ini A. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti mencari jari-jarinya itu adalah apa namanya? 2 sin A. BC-nya ini pakai yang ini. Gitu. Ya, nanti bisa dicek itu jari-jari lingkaran di dalam jari-jari segitiga di dalam lingkaran. Nah, tahu saya salah, tapi rasanya udah yakin saya bahwa benar. Ada lagi yang mau tanyakan? Pas? Ya? Pak Udin, Ya? Halo? untuk Yang sin sin basic itu kok enggak ada duanya. pakai 2 ya? Yang mana, Bu? Sin B, sin C. Iya, ini kan yang saya gunakan rumus ini ya, pakai 2 semua sebenarnya. Nah, ini kan sama-samaan. Ini kan saya tidak 2. Okay. ya. Kalau yang AB berarti 2 sin C, yang AC 2 sin B. Kan saya tak tulis tadi. Depan tulisnya. Udah, kita lanjut. Oke ya. Baik. Nah, dari 50 siswa, ini apa? Dari 50 siswa, 20 orang mendapat nilai kurang dari 45. Jadi, kalau misalkan orangnya ada 50 nih. Ini orangnya 50. Terus ada keterangan. 20 orang nilainya itu kurang dari 45.
Artinya 4 ke bawah ya. 4 ke bawah. Kemudian 10 orang nilainya itu lebih dari 76. Nah, nih. Nilainya nih lebih dari 76. Berarti kemudian ada lagi. Terus berapa sisanya di sini? Tentu 20 orang kan sisanya supaya 50. Nah, ini nilainya berapa? Ya tentu nilainya itu di bawah daripada 76 dan di atas dari 45. Atau katakanlah 45 sampai 75. Gitu. Berarti nilainya orang ini. Nah, sekarang yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah itu adalah pertanyaannya rata-rata ke-50 siswa tersebut paling tidak mungkin ya. Paling tidak mungkin. Nah, jadi gini caranya. Kita ambil saja di sini nih maksimumnya 45. Di sini maksimumnya berapa? 75. Di sini maksimumnya berapa? 100. Kenapa? Karena lebih dari 76. Berarti kan karena rentang nilai itu ada yang 0 sampai 100, berarti paling banyak 100 nilainya. Sehingga rata-ratanya 20 kali 45 ditambah 20 kali 75 ya ditambah 10 kali 100 dibagi dengan 50. Itu. Akibatnya di sini 900. Yang ini nanti 1.500. Yang ini nanti 1.000. Gitu. Dibagi dengan 50. Nah, 900 ditambah ini 24 berarti 34. 3.400 dibagi 50. Coret dapat 68 ya, 68. Maka yang paling tidak mungkin karena nilai ini merupakan nilai paling pol atau paling tinggi, maka pasti tidak mungkin dia mencapai nilai itu 3 gitu untuk rata-ratanya. Jadi seperti itu ya cara menjawabnya. Silakan ditanya kalau ada yang kurang jelas. Pinter temen ya. Lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Lanjut, baik. Nah, di sini ini saya tidak ketemu di kunci jawaban, tetapi nanti silahkan nanti dikomentari. Nah, tahu saya salah. Tetapi saya udah tanya tadi sama beberapa teman pengajar juga, samalah jawabannya tidak ada kunci. Ya mungkin keliru ngetiknya aja ini. Saya ngetik mungkin keliru tak cari kemarin kan. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya? Jadi cara menjawabnya itu salah satu caranya ini. Nah, terbalik. Ini peluang A, komplemen ya. Nah, jadi kita cari dulu pakai komplemen gitu. Boleh. Nah, artinya seluruhnya yang bukan tahu boleh. Baru, nah jadi seluruhnya ini yang bukan, nanti dikurang 1 dikurang yang bukan, boleh. Itu. Nah, jadi gimana caranya? Jadi kita anggap seluruhnya gagal.
Ya. Anggap seluruhnya gagal. Nah, seperti itu ya. Atau seluruhnya sukses lah. Maka katanya 2 kali sukses. Berarti ada 1 gagal gitu. Boleh. Sebalik sama aja intinya. Nah, kalau semuanya sukses, maka peluang gagalnya 0. Sehingga ini 1, ini nanti 64 dibagi 125. Ya, ini nanti 1 ya. Atau 64 per 125. Artinya, terdapat maksimal 2 kali sukses, maka sama dengan ada salah satu atau satunya terdapat gagal gitu ya. Boleh, seperti itu. Artinya ini ada 1 yang gagal. Nah, ini nanti 125 dikurangi 64. Atau nanti jawabannya adalah 61 per 125. Gitu. Nah, saya akan gunakan cara lain. Yang mungkin supaya bisa jadi perbandingan gitu. Nah, cara lain itu gimana cara lain? Nah, karena maksimal ya. Maksimal 2 kali sukses berarti boleh gagal semua, tapi suksesnya wajib 2 kali. Jadi gimana cara jawabnya? Ini caranya. Terdapat 2 sukses. Ya. Totalnya 3 permutasi. Ya, 2 ini ya, faktorial nih, 2 sukses. Nah, sehingga 4/5 pangkat 2. Artinya apa? Ini 2 sukses. 1 gagal. Nah, gagalnya boleh semua ya. Gagalnya boleh semua. Semua gagal gitu. Tapi suksesnya hanya maksimal 2 kali gitu. Nanti kalau aja gimana nanti Bapak Ibu nanti saya Kemudian kan boleh saja gagalnya yang 2 kali. Ini suksesnya 2 kali. Nah, berarti 1 kali lagi dia sukses. Nah, gitu. 2 kali gagal. Sehingga 4/5 pangkat 1. 1/5 pangkat 2. Kemudian gagal semuanya. Nah, berarti tidak terdapat sukses karena gagal semua. Berarti nanti 1/5 pangkat 3. Yang ini nanti 3. Ini 16/25 ya. 16/25. Ini 1/5 itu. Yang ini nanti nilainya 3 juga. Tapi ini 4 dibagi 5 dikali 1/25. Ditambah nanti yang ini nilainya 1. Yang ini 1, ini 1/25. 1/25. Kan 5 pangkat 3 ya. 1/25. Sehingga ini nanti 48/125 atau ditambah berarti 125 ditambah 1/125. Ini kalau dijumlahkan juga oke ya. Ini jadi jawabannya tidak ada ini dikunci. Kalau menurut saya, monggo dikomentari Bapak Ibu. Mana tahu ada yang punya jawaban berbeda. Konvensional nggak mau. Monggo.
Roti kayaknya nang di cintaku. Ya? Halo? Kenapa kok Iya, Bu? saya Tidak berpendengar. Halo? Lewat 3 faktorial yang ini ya? 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial. Halo? Lanjut? Izin tanya Pak, Ya, ya, silakan. yang di bawah maksimal 2 sukses itu 3 faktorial kan Pak ya? 3 faktorial Ya, betul. dibagi, Ya. itu berarti peluangnya 2 sukses 1 gagal gitu Pak ya? Yang pertama. Yang ini ya. Karena dia paling banyak 2 sukses cuman. Ya. Yang berikutnya 2 gagal 1 sukses itu Pak ya? Ah, betul. Kemudian yang di sebelahnya Gagal semua. Oh, Ya. kasih Pak. Atau kalau apa ginilah caranya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat cara seperti ini ya. Saya anggap seperti ini. Sukses, sukses, gagal. Nanti berapa peluangnya? Berarti 4/5 kali 4/5 kali 1/5 gitu. Baru berjalanlah gagalnya. Sukses, gagal, sukses. Gagal, sukses, sukses. Gitu ya. Nah, baru nanti sukses, gagal, gagal. Gagal, sukses, gagal. Baru gagal, gagal, sukses. Baru sukses, terus gagal, gagal, gagal. Nah, inilah nanti yang boleh dihitung juga. Atau kita cobalah ya. Nah, yang ini nanti 4/5 dikali 4/5 dikali 1/5 ya. Berarti nanti yang kedua ini saya pindahkanlah ke sini. Yang kedua ini kan yang kedua ya. Berarti 4/5 dikali 1/5 dikali 4/5 ya. Seperti itu ya. Nah, nanti yang ini sengaja saya pisahkan supaya tak nyatu, nanti nulisnya tak nampak bergabung. Yang ini berarti 1/5 4/5 4/5 ya. Yang ini saya gantilah warnanya. Berarti 1/5 4/5 ya. Ulang lagi 4/5 1/5 1/5 ya. Ini yang ini ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kemudian yang ini 1/5 4/5 1/5 gitu ya. Yang ini 1/5 1/5 4/5. Yang ini semuanya 1/5. Nah, sekarang kita yang ini berapa? 16/125 ya. Iya, 16/1. Yang ini 16/125 ya. Iya, Pak. 16. Kemudian yang ini nanti 16/125. Assalamualaikum. Salam. Terus yang ini lagi, mana tadi? Ini udah ya. Yang ini lagi 4 ya, yang 4/125. Kemudian yang ini lagi. Yang ini 4/125 juga. Yang ini 4/125 juga. Tambah 1/25. Tambah 1/125 ya. Nah, sekarang kita hitung.
4 kali 1, ini kan 3 nih, berarti 48 ya. Iya. 48 berarti 52, 56, 60, 61. Sama ya. Nah, jadi kalau masih ada cara lain dari Bapak Ibu yang kurang yakin dari saya, nanti kita gimana ya diskusikan. Tapi saya yakin tidak ada jawaban itu. Kalau Pakai cara yang Bapak yang kedua itu, Pak. Yang ini. Ya, sama 161 ke 125. Oke, berarti berarti Bapak Ibu ketemu tidak ada juga ya? Saya juga nggak nemu-nemu, Pak. Saya pikir apa saya yang salah gitu. Oh ya, saya ya berarti kita lewat lah ya. Om, itu sukses semua nggak dihitung ya Om ya? Tidak boleh karena di sini Memang sengaja ya? Ya, nggak boleh. paling banyak Maksimal 2 kali sukses. Oke, siap. Mungkin si pembuat soal awalnya nih karena saya nulis cuma jadi mungkin dihitungnya mungkin. ya itu ya intinya ya. Mungkin maksudnya gitu, Pak. Tapi tidak diisi keterangan. Oke lah ya. Ya, lanjut, Pak. Oke. Nah, kalau ini tidak begitu sulit untuk didiskusikan karena kalau ada nanti PQ berarti kan kalau dikontraposisikan kan negasi Q negasi P gitu ya konsepnya. Berarti kan kalau ini dinegasi ya. Kalau ini negasikan Saya agak kurang konsep saya yang ini, Pak. ya. Ya. Ini nanti dinegasikan kan ini jadi di depan gitu maksudnya. Nah, dikontraposisikan berarti ya. Ini kontraposisi. Berarti ini yang di depan belakang dia pula yang di depan gitu. Nah, maka Q ya. Nah, kalau ini dinegasikan ya berarti P-nya hilang. Negasi karena negasi dinegasikan. Kemudian Q-nya tidak hilang. Tapi ini atau jadi dan gitu ya. Nah, beda dengan ini. Kalau ini maka dia nanti tetap dia apanya? P-nya tetap. Nah, ininya jadi dan. Kalau dia nanti utuh tidak negasi, maka jadi negasi dia. Gitu. Kalau dia negasi jadi tidak negasi. Maka ini saya rasa Bapak Ibu ya bisa, atau kalau mau ragu pakai tabel aja. Tapi kayaknya tidak perlu tabel. Oke ya, lanjut ya. Oke. Nah, ini nanti juga saya ketemunya negatif ini. Ya Allah, entah apa nih. Mungkin masa pandemi ini soal banyak ini. Apa namanya? Kena PPKM, Pak, soal. Kena PPKM soal. Ya. Nah, ini sulit banget ini. Saya nggak bisa. Oke. Nah, ini sebenarnya ya kita jawab lah ya sama-sama. Mudah-mudahan tidak keliru saya ya. Jadi kalau soal seperti ini memang agak nanti saya sediakan ruang lebihnya karena ini panjang. Nanti saya ruang lebih. Kayak integral daripada 1/x kuadrat akar dari 25 x kuadrat ditambah 16 ini sampai sini ini dx gitu ya. Nah, untuk memisalkan ini saya misalkan misalnya aja pakai x-nya. Nah, x sama dengan 4/5 dari tangen U. Nah, gitu ya. Dari tangen U. Berarti kalau mau mencari tangen U gimana? Nah, kalau mau mencari tangen U, 5-nya dikalikan dengan X dibagi 4. Itulah tangen U gitu. Tapi kalau dia mau mencari turunannya ini, nah berarti turunannya dx yang ini ya.
turunan dari tangen U itu kuadrat sekan ya. Nah, 4/5 kuadrat daripada sekan U DU. Nah, gitu. Sekarang kita ke soal. Integral 1 per X-nya tadi adalah 4/5 tangen U. Bentar. Posisinya kurang pas ini. Berarti kita akan membuat 4/5 tan U-nya dikuadratkan. Kenapa kuadrat? Karena X-nya kuadrat. Nah, gitu. Akar 25. Nah, yang ini kan juga seperti itu. X-nya kan menjadi 4/5 tan U kuadrat tambah 16 ya. Nah, gitu ya. Oke. Sedangkan DX, nah, DX kan ada DX nih. Nih. Itu diganti dengan ini. 4/5. Ya, ini di atas nih ya. 4/5 tuh letakkan di sini boleh juga. Nanti jalan. 4/5 sekan kuadrat daripada U DU. Ah, gitu. Oke, sekarang coba kita perhatikan. Ini kan dikalikan 1 nih. Nah, berarti saya letakkan ke sini aja. 4/5 ya. Sekan kuadrat U per yang ini kan kuadrat dia. 16/25 tangen kuadrat U. Nah, gitu. Yang di dalam akar, ya di dalam akar itu kan kita punya ini. Kalau kuadrat kan 16/25 nih, gitu. Berarti 25-nya coret. Sehingga nanti 16 tangen kuadrat U per tambah 16. Gitu. Nah, sekarang coba kita perhatikan. 16 bisa keluar nih. Bisa keluar. Nanti tangen U tambah 1 nanti. Bisa pula lagi keluar. Saya belum melakukan pencoretan supaya tidak ya sebenarnya mencar juga boleh. Nanti khawatirnya salah coret malah ribet nanti. Nah, ini tangen kuadrat U ya. Nah, ini saya keluarkan 16-nya seperti ini ya. 16. Nah, tan kuadrat U plus 1 gitu. Akibatnya apa? Kok DX? DU itu. Salah nulis. Nah, akibatnya apa di sini? Ya berarti nanti kan tangen kuadrat U itu kita nanti ingat rumus identitasnya gitu. Apa identitasnya? Ya dia nanti jadi sekan kuadrat dia, sekan kuadrat. Nah, sekan kuadrat U per 16/25 ya. 16 tangen kuadrat U. Nah, akar dari 16 ini 4 gitu. Sedangkan tan kuadrat U itu berubah nih. Sinilah saya buat. Oh, nah nih. Kalau kita ingat 1 tambah tangen kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat gitu. Berarti kan sekan kuadrat kan boleh dia akar. Sehingga jadi sekan gitu. Sekan U. Nah, ini DU. Itu. Sekan U-nya dicoret. Nah, ini baru coret-coret lah. Kita boleh coret-coret. 4-nya ini kan kalau saling coret nih. Nanti dengan ini kan boleh nih. Nah, dapat dia 4 gitu.
5-nya juga boleh saling coret. Dapat 5 gitu. Nah, nanti 4-nya dikali 4 16, 5-nya naikkan ke atas. Nah, berarti 5/16. 16 dari sini ya. Di sini ada 4, ini ada 4. Sekannya hilang 1. Jadi sekan U. Tangennya belum hilang. Tangen kuadrat D. Nah, sekarang sekan itu apa? Sekan itu seper dari cos, ya. Kalau kita tulis kayak gini lah kira-kira. Integral kalau kita tulis seper cos U. Ini juga ada seper cos, sin per cos, seper cos pula. Ah, gitu. Dan nanti kalau ada yang bingung, tanyakan. Cosnya naik ke atas, tapi coret nanti sini. Atau gini caranya, coret, sisa cos di sini. Cosnya naik ke atas, 5/16 integral cos U sin U du. Nah, ini gampang. Kenapa gampangnya? Karena kalau kita misalkan T adalah sin U, nah, maka DT itu menjadi cos U du. Gitu. Akibatnya DT itu adalah cos U. Dibagi cos U sama dengan du. Integral dari 5/16 cos U-nya biarin, tapi U-nya sin kuadratnya menjadi T kuadrat. Nah, du-nya diganti dt per cos U. Coret. Nah, 5/16 integral T pangkat negatif 2 dt gitu. Ini seper ya. Sehingga 5/16 dikali 1/-1, karena min 2 tambah 1 itu min 1. Ini juga nanti min 1 plus C. Akibatnya min 5/16 seperti gitu ya. Seperti itu C. Nah, atau boleh ditulis min 5/16 T. Nah, T tadi adalah U. Sin U. Sehingga boleh ditulis negatif 5/16 sin U plus C. Loh, kita belum punya sin U. Ada. Di sini kita tadi memisalkan, nih ya, memisalkan tangen U-nya adalah ini. 5, nih ya, 5x/4. Kalau kita gambar, kira-kira kayak gini gambarnya. Nah, gitu ya. Tangen itu adalah di hadapan dibagi sampingnya. Sehingga di sini adalah 25x kuadrat plus 16. Kuadrat daripada 5x ditambah kuadrat daripada. Berarti sin apa? Sin itu adalah 5x dibagi ini. Sehingga nanti min 5/16 ya. Berarti nanti 5x dibagi dengan akar 25x kuadrat plus 16 tambah C. Ini kali kata atas, coret. Sehingga nanti negatif hasilnya. Nah, 25x kuadrat plus 16 plus C per 16-nya kali X. 5-nya kan coret. Berarti 16X. Jadi jawaban itu yang memungkinkan itu A, tapi pakai negatif.
Nanti kalau Bapak Ibu ada saya yang cacat mencarinya, silakan dikoreksi. Nah, silakan. Atau kurang jelas, atau ada yang salah saya nulisnya. Dia bingung Pak. Kenapa mengisalkannya itu pakai tanpa? Ya. Suaranya apa? Luar biasa Pak Udin. Mau Ya, Bu. tanya Pak, Ah, kenapa permisalan X-nya itu pakai tangan itu Pak? permisalannya. Ya. Oke, bentar ya. Ini kok apa nih? Tak muncul. Oke. Jadi gini, kalau dia nanti ada X kuadrat tambah A kuadrat, itu pakai tangen. Nah, jadi ada ketentuan ini. Nanti kalau ada lagi A kuadrat kurang X kuadrat, nah ini lain lagi. Saya lupa yang ini, entah sin atau cos, lupa ya. Nah, gitu. Jadi nanti dia ada aturannya. Karena ini ini yang dibutuhkan. Ini kan apa ini sama dengan kayak gini, Bu. Kalau kan gini dia nulisnya sebenarnya. 25 ini kan nulisnya seperti ini. 5 itu kayak gini nulisnya, 5x kuadrat. Itu sama dengan 4 kuadrat gitu. Nah, ini cara nulisnya, asalnya gitu. Sehingga dia 4/5 gitu. Atau boleh juga dibagi sama-sama dibagi 16 boleh. Intinya seperti itu ya. Nah, jadi kenapa saya misalkan U? Karena ini alasannya. Berdasarkan X kuadrat tambah A kuadrat konsepnya. Kalau saya keliru nanti kita sama-sama buka bukunya. Ini namanya, judulnya integral substitusi trigonometri namanya. Integral substitusi trigonometri. Ini ada 3 dia. Oke. Lanjut. Mengira ini Ya gitu deh, Re. Kayaknya aku salah pilih modem internet deh. Karena jaringan internet. Halo? Lanjut Bapak Ibu. Caranya panjang ya, Pak. Saya sebenarnya kemarin coba ini pakai misal itu. Ternyata bisa dan panjang juga. Internetnya stabil, apalagi sekarang ada promo fantastik beli modem Telkomsel Orbit. Intinya saya lebih mudah mengerjakan dengan ini ternyata. Jadi kalau misal pakai U itu kalau X-nya derajat 1 ternyata. Nah, misalkan kayak gini. Kalau X-nya derajat 1 itu lebih mudah pakai U ngerjakannya sebenarnya. Tapi kalau soalnya seperti ini ya, saya buat 25X ditambah 16. Tapi kalau dia 2, itu ternyata tidak mudah mengerjakan pakai misalan U itu. Jadi saya apa ya? Jadi kayaknya mungkin ada yang bisa dengan cara lain ya, monggo. Tapi ini cara saya, ya mudah-mudahan tidak salah juga gitu. Ya. Lanjut, bagus. Oke. Ini garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran, sebuah lingkaran di titik. Jadi kalau ada lingkaran, katakanlah ini garis apanya namanya? Kartesius namanya. Jadi kan adalah dibuat umpama lingkaran. Kebetulan lingkaran itu memotong katanya nih. Lingkaran tersebut memotong di sumbu X. X1, 0, X2, 0. Berarti jelas berada di
kayak gini gitu. Kenapa? Karena dia koma 0. Nah, berarti nanti lingkaran itu memotong. Anggaplah ini merupakan lingkaran, ya. Kan boleh gitu kan? Jadi kan boleh dia seperti itu. Yang jadi masalah itu apa lagi nih? Kemudian, nah 2,5. Ya 2,5 itu nih ya, garis singgung sebuah lingkaran di titik. Berarti kan di sini dia menyinggung itu. Duanya di X. Nah, ini gambarnya mungkin tidak pas tapi tak masalah lah ya. Gitu. Di X, katakanlah ini nih titik A. Berarti isinya 2,5 gitu. Titik A. Nah, ini ya garis nih, garis Y kurang 9X itu artinya kan kalau di garis lah ya, kayak gitulah intinya. Terus dia sampailah pokoknya dia menyentuh kayak gini. Ini. Sehingga nanti ini dia kan ada di sini nih, anggap pusatnya ya. Ini melalui pusat lah ya tentunya dia. Ini mungkin gambarnya kurang pas. Ini pusat. Pusatnya itu berada di mana? Nah, pusatnya anggap ya. Absisnya A. Maka pusatnya berada di mana? Ya berarti Y-nya atau ordinatnya 9. Bentar ya, bentar aja. Nih. Bawa aja dulu. Bisa aja. Andai ada kawan nanya. Mana nih? 9 dikurangi A berarti kan karena 9 kurang A itu Y-nya. Akibatnya pusat di sini berada di A, 9 kurang A gitu. Bawa aja dulu. Bisa aja. 9 dikurangi A, 9 dikurang A gitu. Ya. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa kalau mencari karena A ini tegak lurus ya, menyinggung itu kan tegak lurus dia berarti. Tegak lurus terhadap garis. Ya, berarti AP tegak lurus terhadap garis, Y sama dengan 2X tambah 1 gitu. Yang ini. Yang 2X tambah 1 nih. Ya. Bentar. Nah, ya, nih. Berarti kalau berapa M-nya? M-nya katakanlah M1 berarti 2. Nah, akibatnya karena tegak lurus, kita ingat M1 dikali M2 itu nilainya negatif 1 atau M2 min 1/2 gitu. Nah, jadi ini nih sama pula dengan, jadi kita ingat bahwa AP itu karena gradien dari sini juga boleh dibuat seperti ini. Ini sebagai Y2 misalkan ini X2 berarti. Nah, ini X1 boleh. Sehingga 9 dikurang A dikurangi dengan 5. Nah, nih dikurangi 5 itu sama dengan nilai min setengah itu tadi. Ini baginya X ya. Berarti 2, berarti A dikurangi 2 gitu. Yang A-nya dikurangi 2. Nah, ini berapa? Berarti 4 dikurang A, dapatlah kita A dikurang 2 gitu. Min setengah. Kalikan 8, 2A. Ini nanti min A ditambah 2. Pindahkan, dapat 6 A-nya. Nah, sehingga
pusatnya berada di mana? Ya tentu berada di sini tadi. A-nya 6, berarti Y-nya berapa? 9 kurang 6, 3 berarti. Ya berarti pusatnya berada di 6,3. Masih logis gambar kita kan? Artinya masih logis. Gambar ini masih logis gitu. Tapi kalau seandainya gambarnya berada di pusat negatif 5,4 umpama, kan tak logis gambar kita ini. Masih tidak logis. Berarti kayaknya memenuhi lah gitu intinya. Nah sekarang kita mencari apa? Mencari jarak. Jarak dari A ke P, karena titik ini merupakan singgung, ke tepat berada di sisi, maka jari-jari dia. AP berarti jari-jari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya tentu jarak AP. Nah, jarak AP itu dari 6 dikurangi 2, karena A-nya 6 gitu kan. Boleh. 6 dikurangi 2 dikuadratkan, kemudian nanti 3 dikurangi 5 dikuadratkan juga. Sehingga nanti akar 20. Gitu. Akar 20. Sekarang kita kan butuh persamaan lingkaran. Bagaimana cara mencari lingkaran? Ya ini bisa kita dapati dari ini ya. Berada di titik melalui titik. Jadi kan A, B ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kuadrat daripada akar 20. Nah, sekarang kita ingat karena dia ini adalah melalui 0 Y-nya, akibatnya ya 0 Y-nya gitu. Nah, 0 dikurangi 3 kan minus 3 gitu. Sehingga nanti X dikurang 6 kuadrat jadi 9. Kenapa 9? Karena minus 3 dikuadratkan. Nah ini 20. Karena akar 20 kuadrat. Berarti ini kan boleh X kuadrat dikurang 12X ditambah 36 ditambah 9 kurang 20. Akibatnya X kuadrat 12X 25. Pertanyaannya X1, X2. Kita ingat bahwa X1, X2 itu apa rumusnya? Yaitu min B per A. Berarti minus dari minus 12 dibagi 1. Dapat kita 12. Baik nyamuk. Itu ya. Silakan dikomentari kalau ada yang ragu. Di B jawabannya. Monggo. Halo, Bapak Ibu? Atau lanjut? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Oke ya. Ya, Pak. Baik. Nah, ini gini ya. Sebenarnya soal ini ada aturan yang perlu kita pahami. Bisa sebenarnya dengan cara biasa, cuman ya saya akan menggunakan teori tambahan biar sekaligus menambah wawasan kita. Ini salah pula tulisnya. Fermat-Little Theorem. Bahasa Indonesianya teori Fermat gitu. Jadi FLT. Apa bunyi FLT? A pangkat P kurang 1 akan sama dengan 1 atau kongruen dengan 1 mod P. Dengan catatan A prima P prima.
Nah, sekarang 45 ini bukan prima. Ya. 41-nya prima. Oke. 45 bukan prima, tetapi kita ingat 45 itu sama dengan 41 ditambahi 4. Nah, gitu. Baru dibagi dengan mut 41. Nah, sekarang 41 pangkat kelipatan dengan berapapun dibagi 41 dapat dipastikan sisanya 0 gitu. Sehingga bilangan ini berakibat tinggallah sisanya gitu. Yaitu 4 pangkat 2001. Mut 41. Nah, 4 juga bukan merupakan prima, tetapi kita ingat 4 itu kelipatan dari 2. Kalau 2-nya dikalikan ke atas berarti 4 pangkat 2001 dikali 2 berarti 4002. Nah, mut 41. Nah, berdasarkan teorema tadi, gimana caranya? Berarti 2 pangkat 41 dikurangi 1 itu akan sama dengan 1 mut 41. Artinya apa? Artinya 2 pangkat 40 kalau dibagi dengan 41 itu nanti sisanya 1. Nah, akibatnya kita akan mencari 2 pangkat 40 kali berapa supaya dia nanti ini 4000. Ya nanti kita cukup butuh 500 ya. 500 atau 50? 50 kayaknya. Nah, ini sisanya 2. Gitu. Ya, mut 41. Akibatnya sisa dari bilangan tersebut adalah 4. Oke, silakan ditanyakan. Empat 40 kali 100 nih, kok 50? Nah, 40 kali 100, 4000 kan? Oke, silakan ditanyakan. Sudah, Pak. Oke. Ini banyak caranya ya, cara biasa juga bisa sebenarnya. Nah, ini kembali saya tak ketemu jawabannya. Saya periksa pakai apa namanya? Ini Wolfram Alpha namanya, salah satu aplikasi pengecekan ya. Nah, ini dia. Hasilnya juga sama dengan saya mencarinya. Dia mana nih? Nah, ini dia dapat ini. Min 1/4. Bagaimana caranya? Ya, saya buat seperti ini ya. Limit X menuju 0. X pangkat 3. Ini sin 2X. Tangen 2X. Nah, limit X menuju 0. Ini pangkat 3. Nanti saya keluarkan sin 2X-nya. Sehingga nanti 1 dikurang. Ini nanti kan berada di mana dia? Per cos dia. Nah, artinya kalau dikalikan, orang ini sama dengan ini gitu. Sin 2X tan X itu. Kalau dikalikan. Akibatnya apa? Akibatnya kan cosnya ini dikali dengan 1. Jadi cos 2X kurang 1 dia gitu. Limit X menuju 0. X pangkat 3 per sin 2X cos 2X kurang 1 dibagi dengan cos 2X. Cos 2X dikalikan ke atas. Limit X menuju 0. X pangkat 3 cos 2X. Nah, ini nanti ikat kita. 1 dikurang ya. Kalau ada cos 2X, setidaknya ada 3 kasus yang bisa merubah dia. Yang pertama,
Ini dia boleh. Atau boleh juga 2 cos kuadrat X dikurang 1. Atau boleh juga 1 kurang sin kuadrat X. Nah, bagaimana aplikasi atau kegunaannya di konsep di sini? Ya tentu kita melihat kasus di sini. Di sini kan kurang 1. Berarti kita harus menghilangkan kurang 1 ini. Berarti yang ini kita pakai gitu. Sehingga nanti sin 2X minus 2 sin kuadrat X gitu. Nah, ya bisa dipahami ya. Nah, limit X menuju 0, ini X per sin 2X. X pangkat 2 per min 2 sin kuadrat X. Yang ini cos 2X, karena dia ada masalah kalau di split 0, ya nilainya 1 deh nanti. Sehingga ini 1 per 2. Yang ini 1 per 2 negatif tapi. Nah, 1/4 jadi jawabannya. Negatif 1/4. Ini kenapa ini tidak ada ya? Tidak tahu gimana. Oke Bapak Ibu, monggo dikomentari. Ada yang berbeda jawabnya, mungkin bahkan lain mungkin jawabannya. Dan 1. Tidak bisa. Ada yang keliru saya ya, Bapak Ibu? Berarti 0, cos 0, 1. Bentar, Pak. Oke. Itu coretan bertanya atau gimana tuh? Enggak tahu. Saya yang ngoret ya? Enggak deh. Ya, makanya ada yang nyoret gitu. Ya, saya tidak bilang Ibu. Bukan saya, Pak. Ya, udah sih, Pak. Udah benar semua langkahnya. Ya, mungkin saya kalau apa? Ini saya periksa pakai mesin ini. Nih mesinnya nih. Terus gimana, Pak? Sama? Ya, sama min 1/4 saya dapatnya ya. Ya, berarti kayaknya benar lah min 1/4 itu. Cuman kenapa tidak dikunci ini? Tidak apa-apa ya, mohon maaf aja nanti ya, dimaklumi saja. Yang penting kan ilmunya Bapak Ibu mudah-mudahan bisa dapat. Oke ya, lanjut. Bikin option E, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nanti ada yang saya tidak bisa, mohon maaf yang saya nyoret ini kayaknya tidak bisa saya menghapus. Nanti kalau ada yang saya caranya panjang, Bapak Ibu nanti punya cara pendek, di chat aja. Sebenarnya saya tidak, mungkin saya belum ketemu saja cara pendeknya ya. Nah kalau ini, oke, si Dina kayaknya yang terkait, Bu Dina. Sebuah komite terdiri dari 3 orang, dipilih dari 20 pria dan 18. Berarti kayak gini saja saya buat. Kan ada keterangan, bila paling sedikit masing-masing seorang pria. Berarti kan boleh, kalau dia nanti 18-1, maka di sini 20-nya 2 gitu. Atau boleh juga kalau dia nanti 20-nya 1, maka 18-nya yang 2. Karena ada keterangan paling masing-masing itu paling sedikit 1 gitu. Nah, kalau ini kita bisa hitung 22 itu ya berarti 20 faktorial 18 faktorial dikali 2. Nah, ini 18 faktorial. Ini nanti 18 berarti 17 1 ya. Sorry. 18 kurang 1 ya. Berarti 17 1. Nah, 17 1. Gitu. Ini nanti 20-nya 1 ya. Berarti 19 1 gitu. Nah, ini juga nanti 18 2 berarti ya. 18 16.
Ini 2. Itu. 2 faktorial kan 2 juga. Nah, ini berarti nanti 20 dikali 19 dibagi 2. Dikali ini 18. Kemudian nanti 18 bagi 17 ya. Nah, kan faktorial 17 18 ya, tetap. Ini nanti 20. Ini nanti 18 kali 17 dibagi 2. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau ada salah ngitung ya. Nah, ini kita kalikan aja. Nanti dapatnya nanti 18 bagi 2 boleh 9. 9 ini nanti 38. 0 dikali 9 ya. Ini nanti 10 ya. Dikali dengan 18 17. Oke. Kalau ini jawabnya berapa? 3000 0 9 kali 8 ada salah ya? 72. Betul ya, 72 ya? Kok 7 ditulis? Terusnya 2. Up. 72 berarti 2. Naik 7. 9 kali 3 27 ditambah 7 lagi 34 ya. Ditambah ini 18 kali 70. 36 0 30 ya, benar ya, insyaallah. Nah, kalau kita jumlahkan itu 64 80. 64 80. Silakan dikomentari kalau ada perbedaan pendapat. Nggak ada? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, ini saya juga tidak menemukan hasil daripada pilihan. Mungkin soal ini ada minusnya atau apa yang salah itu. Mungkin. Tidak tahu saya. Yang jelas kayak gini ya. Konsepnya itu kalau ada cos sudut U dengan V itu sama artinya dengan U-nya dikali V dibagi dengan panjang U, panjang V gitu. Nah, berarti kan kalau perkalian U dengan V, berarti ini nanti 1 ditambah 2X. Ini mungkin gini ya cara ngalikannya. 1 dikali 1. Nah, 0 dikali 0. Kemudian nanti 2 dikali dengan X. Gitu. Nah, yang di bawahnya, di bawah daripada ini, itu nanti 1 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Gitu. Yang V-nya 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, nilainya negatif 1/5. Nih, nilainya. Berarti negatif 1/5 sama dengan 1 tambah 2X. Yang ini kan 5 nih. Kan dalam akar boleh dikalikan. Sehingga 5 ditambah 5X kuadrat gitu. Perkaliannya. Atau nanti mudah-mudahan saya tidak salah kali. Saya kalikan silang. Saya kalikan silang ini. Berarti minus akar 5 ditambah 5X gitu. Sama dengan 5 tambah 10X. Gitu ya. Nah, kalau dikuadratkan kedua belah pihak, berarti nanti hilang akarnya dan positif pula dia. Berarti 5 ditambah 5X kuadrat. Yang ini nanti
25, 100, 100 juga. Nah, berarti kalau dipindahkan berarti 95 X kuadrat. Mungkin X1 tambah X2 atau apa mungkin. Pertanyaannya, atau memang saya salah ya. Positif 100 X, ini nanti jadi 20. Kalau saya bagi dengan 5 semua, ini dapat 19, ini dapat 20, ini dapat 4. Nah, kalau dicari X-nya, dapat dipastikan tidak bulat ini. Tak ada yang bulat gitu. Nah, coba dikomentari Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Saya nggak dapat memang ini Pak. Saya belum nyoba yang ini. Sama Pak hasilnya. Memang udah ada jawabannya kan? Iya Pak, saya nyoba batas ini aja, nggak ketemu. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini saya nggak ketemu cara pendeknya, cek pendek betul nggak ketemu saya, kecuali nanti dipotong. Saya akan jelaskan supaya dasar saya menjawab itu beralasan gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya cara cepatnya, monggo, nggak ada masalah. Yang penting saya bisa dulu menjelaskan ini gitu. Nah gini, di sini kita kan disuruh berapa F13 tambah F14 dan seterusnya ya dari orang ini. Nah, saya akan buat seperti ini ya. 4N ditambah dengan, nah gitu ya, 4N kuadrat dikurang 1. Kemudian nanti di bawahnya akar 2N tambah 1 ditambah dengan akar 2N kurang 1. Nah, jadi kuncinya atau intinya pokok permasalahan ini adalah akar sekawan ya. Nanti saling mencoret ya. Ya akar sekawan, gimana caranya? Nah, jadi gini. 4N tetap ya. Nanti akarnya 4N kuadrat dikurang 1. Nah, saya kalikan dengan yang bawah ini tapi tandanya berubah gitu. Saya kurung aja. Ya, tandanya berubah dari positif menjadi negatif ya. Ini gitu ya. Nah, akar 2N kurang 1. Nanti yang di bawahnya kan saling akar ini. Maka boleh ditulis seperti ini. 2N tambah 1 dikurang 2N kurang 1 gitu. Ya, lanjut ya. 4N tambah akar 4N kuadrat dikurang 1. Ya, ini nanti tetap 2N tambah 1 kurang 2N kurang 1 gitu ya. Dibagi dengan 2 karena 2N-nya habis. Dapat kita perhatikan ya, 4N itu saya buat seperti ini. Yang 4N. 4N saya buat seperti ini. 2N tambah 1. Nah, ini 4N kuadrat kurang 1. Ditambah 2N kurang 1. Artinya 2N tambah 2N, 4N.
1 ditambah min 1, 0 kan? Jadi 4N juga dia gitu. Nah, 2N tambah 1 kurang 2N kurang 1. Di bawahnya 2. Nah, ini yang akar ini itu adalah seperti ini ya. Saya buat kuadrat boleh juga atau tidak juga boleh. Kalau mau tidak ya salah. Nah, berarti yang ini tetap saya bikin 2N tambah 1 kelompokkan. Yang di dalam akar 2N tambah 1 dikali dengan 2N kurang 1. Itu dalam akar. Kemudian ini dikelompokkan 2N kurang 1. Nah, dan dikalikan dengan akar 2N tambah 1 kemudian kurang akar 2N kurang 1 per 2. Oke, lanjut. Kalau ini kita kalikan, ini kan kali ke sini dia. Ya, 2N tambah 1 dikali dengan akar 2N tambah 1. Akibatnya ini dia. 2N tambah 1 kali akar 2N tambah 1. Ini langsung saja. Nanti kalau dikalikan terus, yang dalam akar ini saling mencoret dia. Sisanya ini dia. Sisa dari apanya? 2N kurang 1. 2N kurang 1 per 2. Nah, kalau enggak apa, Bapak Ibu coba 2N tambah 1 kali ini hasilnya nanti negatif ya, negatif ini. Nanti saling coret dia. Saling coret-coret, tinggallah sisanya ini. Nah, sekarang kita substitusikan. F13 artinya apa? Artinya 27 akar 27 kurang 25 akar 25 gitu. Dibagi 2. Terus 14 gitu pula. Akarnya 29, akar 29 dikurang dengan 27 akar 27. Nah, bagi 2. Dan seterusnya. Sampailah F112 itu 225 akar 225 ya. Dikurang dengan akar 2 kalau akar dulu, belum akar. 223 akar 223 gitu. Nah, ya. 223 nah ya. Akar 223. Cara mencoretnya kayak gini cara mencoretnya. Nah, gitu. Akibatnya sisanya min 25 akar 25 per 2 ditambah dengan 225 akar 225 per 2. Ini 125. Ini 3375 ya. Nah, dibagi 2. Sehingga didapatlah nanti 3250 per 2. Atau boleh ditulis 1625. Silakan dikomentari. Ada?
Nggak ada, kita lewat. Iya Pak, lanjut. Lanjut ya. Oke. Ini saya juga ketemunya tidak mirip di kunci jawaban. Tapi nanti kita coba lah ya. Jadi gini ya. Kalau nanti ketemu nanti cos setengah daripada A, itu kita ingat rumusnya 1 tambah cos A dibagi 2 gitu. Jadi ini akan saya buat cos setengah A sama dengan akar X tambah 1 per 2X. Nah, cos setengah tadi diganti dengan akar 1 tambah cos A dibagi 2. Yang ini tab. Akar X tambah 1 per 2X. 2-nya dicoret. Berarti 1 tambah cos A. Yang ini X tambah 1 per X gitu. Nah, hilang akarnya. 1 tambah cos X. Cos A. Yang ini nanti X tambah 1 per X. Itu kan kalau dibagi X kayak gini dia. 1 tambah cos X. Cos A. Itu nanti 1 tambah 1 per X. Gitu. Satunya dicoret. Sehingga cos X-nya, cos A-nya per X. Nah, kalau cosnya per X, akibatnya apa? Ya, berarti gini dia. Nah, 1X. Berarti kan ini kurangan. Nah, sehingga sin-nya akar dari X kuadrat dikurang 1 per X. Harusnya kalau mau dibikin akar ini 2. Tapi monggo Bapak Ibu dibantah jika salah. Bagaimana? Ada yang mau komplain? Sama hasilnya segitu juga, Pak. Oke ya. Nanti caranya ya beda-beda, enggak apa-apa ya. Oke, berarti ya, lanjut. Nah, ini hampir semua guru-guru insya Allah bisa menjawabnya. Mungkin kecuali salah pilih cuman mungkin. Kalau jawabnya insya Allah bisa. Kenapa? Karena soal ini tidak begitu sulit. Ya. Ini gini ya. 101 faktorial sama artinya 101 dikali 100 dikali 99 faktorial gitu. Jadi kalau 99-nya saya keluarin, maka sisanya 101 dikali 100 ditambah 1 gitu. Nah, ini 100. Coret. Berarti ini kan kalau ditulis gini dia. 101 0 01 ya. 101 nolnya tambah 1 lagi, sorry. Gitu. Nah, berarti per 100. Akibatnya 101,01. Nah, gitu. C. Ini kayaknya enggak perlu dikomplain karena ya, insya Allah paham Bapak Ibu. Nah, ini saya gunakan gini, bantuan ya. Saya gunakan bantuan. Apa bantuannya? Jadi kita ingat bahwa ini kita ingat konsep binom Newton, binomial Newton. Jadi saya menggunakan bantuan gini. Di opsi bantuan opsi, ikan bisa 2, 3, 5 dan 7 dan seterusnya ya. Nah, saya gunakan seperti ini. 3105 ditambah dengan 4 itu sama artinya 7 dikurang 3. Nah, 7 dikurang 3. Itu sama artinya.
105 juga. Nanti kalau ada yang berbeda, ya monggo. Nah, berarti kalau terus dipangkatkan, ya terus dipangkatkan, maka pasti menyisakan akhirnya apa? 3 pangkat 105 ditambah negatif 3 pangkat 105. Nah, yang 7 adalah pembaginya kan kelipatan 7. 7 pangkat N atau kelipatan 7. Kelipatan 7. Sehingga ini kan negatif pangkatnya nih. Ganjil pangkatnya. Maka dia jadi negatif ini. Akibatnya 0 jadinya ini. Nah, berarti bilangan tersebut yang manakah yang dapat membagi habis? Yang paling mungkin adalah yang habis bisa membaginya 7. Nah, nanti kalau ada cara yang lain yang apa, Bapak Ibu silakan, karena ini lumayan ini kalau dicari satu-satu ya. Gitu. Pas. Ya Pak, lanjut. Monggo. Pas. Oke. Habis. Nah, ini asik ini. Ini insya Allah Bapak Ibu benar jawabnya ya. Cuman mungkin agak lambat aja ininya menemukannya. Oke, jadi caranya gini ya. Kan di situ ditulis X kurang 1 kuadrat, X dikurang 4 kuadrat, dikurang dengan X kurang 2 kuadrat. Kita ingat bahwa kalau nanti ketemu ya A pangkat N dikali B pangkat N, ini boleh AB. Oh, Hardila ya, Ibu yang nulis nih. Monggo Bu Hardila dihapus. Nah, boleh seperti ini. Jadi ini buat seperti ini. X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Itu hasil perkalian X kurang 1 dikali X kurang 4 gitu. Nah, yang ini X kurang 2 kuadrat. Saya pindahin ya. Berarti X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Ya. Dikuadratkan. Dikurang dengan X kurang 2 kuadrat. Nah, gitu. Sekarang kita ingat, kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, ini boleh ditulis A tambah B, A kurang B, gitu. Sehingga kalau kita lakukan seperti itu, X kuadrat dikurang 5X tambah 4 tambah. Nah, X kurang 2. Ya. Kemudian X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 dikurangi X. 2-nya jadi tambah. Nah. Oke. Ini X kuadrat dikurang 4X ditambah 2 gitu. Ini X kuadrat dikurangi 6X ditambah 6. Hilangan kursor. Nah, sekarang kita buat pembuat nolnya. Ya, faktornya gitu intinya. 6X, kok 6X? Oh, boleh lah yang ini duluan, karena ada masalah. Tambah 6 sama dengan 0. Ini boleh menggunakan ABC jika mau. Tidak ada masalah semuanya ya. Nah, saya gunakan sempurna kuadratnya. Sehingga nanti 9 dikurang 3 itu 6 juga. Gitu. Nah, ini 3. Jadi kalau mau mencari X-nya, 3 tambah kurang akar 3. Nah, yang satunya lagi. Ini 4 ya. X kuadrat dikurang 4X tambah 4 dikurang 2. Kan 2 nanti dia. Artinya ini X kurang 2 kuadrat, yang ini nanti 2. Berarti kalau mau mencari X-nya, 2 plus minus akar 2. Akibatnya kalau kita bikin garis bilangan, yang paling kecil jelas 2 dikurang akar 2. Nah, di sini
3 dikurang akar 3. Yang sini 2 tambah akar 2. Yang ini nanti 3 tambah akar 3. Oke ya, bilangan yang memenuhi yang mana? Nah, kita ini ya, arsir. Nah, cara mengarsir saya rasa tidak ada ini ya, tidak ada kendala Bapak Ibu. Sehingga jawabannya E. Oke, silakan dikomentari. Sama? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Ini ada 10. Jadi gini. Katakanlah ini meja A, ini meja B. Meja A ini bisa diisi cuma 6 kapasitasnya. Ini 4. Nah, jadi bagaimana kita cara ininya? Cara ngisinya. Jadi gini caranya. Pilih 6 orang dari 10. Nah, gitu. Kemudian ya 6 karena melingkar dikurangi 1. Sisanya 4 dikurangi 1. Nah, gitu. Yang ini juga 10 pilih 4. Nah, kemudian 4 dikurangi 1 karena melingkar. Sisanya 6 dikurangi 1 ataunya. Sehingga ini boleh 10, 6, 5 faktorial 3 faktorial ditambah dengan 10, 4, ya, 5 faktorial 3 faktorial. Kan sama aja. Oke, jadi jawabannya E. Ah, gitu. Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, baik. Oke, saya di soal ini saya revisi. Karena kalau ini saya tidak nemu nih. Atau Bapak Ibu ada yang nemu kalau yang ini? Ada? Saya revisi lah. Enggak, Pak. Nah, saya revisi angkanya jadi 3 ini. Angka 2-nya ada angka 2. Saya ganti jadi 3. Apa gunanya? Ya, gunanya supaya lebih cantik daripada yang konsepnya sama aja intinya. Nah, cuman yang satunya nanti jadi jelek, yang satunya jadi lebih cantik dia sedikit. Nah, gitu. 3. Nah, sekarang bagaimana caranya? Karena dia turun, berarti nanti kita ingat kalau turun itu dia di bawah garis 0 atau kurang dari 0. Nah, oke. Berarti ini turunannya. Turunan ini adalah turunan UP. Nah, turunan UP gimana? Ya berarti turunan U-nya 2X, P-nya tidak turun. Nah, 2X tambah B pangkat 3 tetap. Sedangkan U-nya tidak turun, maka X kuadrat dikurang A. Ini turun. B-nya 3, terus 2X ya, plus B pangkat 2. 2 dikali 2. 2X kali 2. Gitu ya. Karena dia di dalam nih namanya turunan rantai ya. Nah. Oke, sekarang dikeluarkan yang ini dikeluarkan 2X tambah B kuadrat. Sisanya 2X plus B gitu. Ini kan pangkat 3 ini. Jadi kalau dikeluarkan 2 jadi tinggal 1. Ini kan pangkatnya 2 nih. Berarti tinggal habis. Berarti sisanya 2 kali 3, 6. Berarti X kuadrat dikurang A. Ya. Nah, karena dia butuh nanti ini 2X tambah B ya, pangkat 2. Nanti kalau dikalikan 4X kuadrat ditambah 4X atau BX. Kok 4B? 2 ya. 2 kali B. 2BX. Ini 6X kuadrat dikurang 6A. Kurang dari 0. Nah, sekarang ini kita gunakan bantuan keterangan. Kalau enggak ya ini nih
kan seperti ini nih. X-nya lebih dari -1 tapi kurang dari 2/5. Itu tuh adalah X plus 1 2X 5 ditambah 2, nah gitu. Jadi kalau di apa? Karena tandanya ini kurang, jelas yang kurang gitu. Nah, ini kan ekivalen dia. Kalau ini tidak memenuhi, kenapa tidak memenuhi? Karena X-nya berderajat 1. Akibatnya kita akan mengambil yang ini. Cuma ini 10 kan? 10X kuadrat 2BX. Nanti 6-nya 6A gitu. Ini kan kalau dibagi 2 semua 5X kuadrat dia ditambah BX dikurang 3A. Nah, ini nih disamakan dengan orang ini nih gitu. Dibandingkan. Nah, ini tadi apa kalau dikalikan X kuadrat ditambah ini salah nih. Ini harusnya negatif. Kan ini positif ya. Nah, ditambah atau dikurang, ditambah negatif 2 di ini positif 5, berarti tambah 3X dikurang 2 gitu. Nah, sama dengan ini. Ya, sama dengan 5X kuadrat plus BX 3A gitu. Akibatnya 3B-nya kok 3BB? Akibatnya B-nya jadi 3 gitu. Nah, B-nya jadi 3. B-nya jadi 3. Sementara ini nilai A-nya min 3A sama dengan min 2. Berarti A-nya 2/3. Yang ditanyanya A kali B. Berarti 3 dikali 2/3. 2 jawabnya. Nah, itu kalau direvisi. Kalau enggak direvisi nanti apa namanya? Jelek betul dia. Itu ya. Konsepnya kita kira gitulah intinya. Sudah habis ya. Cuman saya satu soal ini mau bertanya. Nah, silakan Bapak Ibu yang jawab. Satu soal aja. Nih. Nanti saya jawabkan. Saya tunggu 3 menit lah. Saya set waktunya ya, Om. Berapa menit? Yap. Berapa menit? 3 menit. 3 menit. Oke, bentar. Nanti baru dibahas. 3 menit dari sekarang. P sama dengan 5, Q sama dengan min 1. 4, Pak. Oke, Om Udin, silakan Om Udin. Plus 9 kan itu 3. Oh gini ya. Mana tadi? Nomor berapa itu ya? Saya lupa tadi. Ah ini. Jadi plus 9 itu saya menggunakan kuadrat sempurna. Boleh juga ABC sebenarnya kalau apa? 9 dikurang 3 itu kan 6 nilainya. Jadi dia boleh menurut saya, tapi nanti kalau Bapak Ibu bingung atau Mas tadi bingung, ya pakai ABC saja. Ini nih. X kuadrat dikurang 6X ditambah 6, gunakan ABC saja. Ya berarti kalau ABC X1, X2 gitu. Nanti dia 6 ditambah kurang 36 dikurangi 24 ya. Nah, gitu. Sehingga nanti di 2 kali 1. Nanti 6. Ini kan 12 nih. 12 itu sama dengan 2 akar 3. Nah, ini 2. Nah, berarti kan kalau dibagi ini plus minus kan? 3 tambah kurang akar 3 gitu. Sama aja intinya. Oke ya. Jadi yang tadi, yang soal tadi, soal nomor berapa tadi? Oke, nomor 42 tadi. Nah, ini
Jadi gini ya konsepnya. Konsepnya itu Y dikurang B kuadrat 4P X dikurang A gitu. Jadi saya mengarahkan dengan cara seperti ini. Nah. Oke, satu soal lagi ya. Satu soal saya bertanya. Mudah-mudahan setelah ini baru saya tutup, tapi saya jelaskan juga nanti. Saya kasih waktu 2 menit. Dari sekarang. Mas? Iya, udah saya timer 2 menit dari sekarang. Oke. Nah, limit ini X menuju pi per 4 ya. Nah, di sini nih kan satu apa namanya? Tangen itu kan sin per cos gitu. Akibat kok bisa hilang? Nah, ini juga sin X gitu. Dikurang cos X. Cosnya dikalikan dengan 1 kan? Cos X dikurang sin X. Nanti di bawahnya ini ada cos X. Nanti sin X kurang cos X. Terbalik kan? Cos ini kan di sini sin. Maka dibalik juga. Nah, dibalik dengan 1 per cos jadinya. Karena ini kan nanti di sinnya di depan kan, tapi dikurang gitu. Ya min 1 gitu. Kalau dia tak terbalik dicoret aja langsung. Ya berarti nanti 1 per cos 45 ya. Itu kan gini samanya. Seperakar 2 kalikan aja di atas min akar 2. Oke, saya rasa itu Mas Apri. Saya kembalikan ke Mas Apri. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Halo Mas Apri. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu Guru, ada yang mau ditanyakan atau dipendapati apa itu bahasanya itu? Ada di komentari maksudnya. Yeah. Jadi ada beberapa soal juga yang tadi saya sempat bingung, tetapi bingung juga nanyanya. Jadi saya bingung mau nanya tapi bingung mau nanyanya gimana. Itu gimana tuh jadi itu. Jadi kadang-kadang murid juga gitu kali ya. Dia nggak ngerti, pasti tanya nggak ngerti di mana. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti di mana nggak ngertinya gitu ya. Betul ya. Mas. Jadi, Mas Apri. Ya siap. Boleh ya kalau saya ada soal nggak bisa dijawab saya japri ke Pak Udin. Boleh, boleh. Boleh. Bentar saya nomor WA-nya minta sama Mas Apri aja nanti. Boleh. Iya Pak Udin. Mumpung istrinya Om Udin juga nggak sering lihat WA. Nanti kalau sering lihat WA, siapa nih Bu ini ya mati. WA. Boleh Pak, kalau dibantuin jawab sama istrinya boleh. Oh istrinya jago juga tuh Bu. Apa Om Udin? Pasti hui lah pokoknya. Karima gimana Karima? Iya Kak. Sok gimana? Dipoto dulu apa gimana? Oh iya, ini recordnya aku stopin aja kali ya. Ya, siap. Ya, langsung.